Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Katolik Sentral Kobe. Hari ini merupakan hari Minggu Kebiasa ke-16. Pelayanan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Deni Wahyudi. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 322. 322. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat datang di Misa Indonesia bulanan hari Minggu ketiga, tempat yang baru ini, tempat yang lama juga, lebih kelihatan daripada di tempat yang sama. Jadi tidak perlu pakai mikrofon suara asli. Kita hadir di sini dalam hari Minggu biasa ke-16. Kita diberikan suguhan bacaan-bacaan mengenai hospitality, keramah tamahan, omotenasi. Jadi dengan tema ini kita juga diajak oleh Yesus hadir dalam perjamuan kudus ini. Kita di host oleh Yesus sebagai juru selamat kita, mengakui segala macam kelemahan dan dosa kita. Semoga kita layak menerima perjamuan kudus ini. Kita mohon ampun di hadapan Allah Tuhan Yesus yang mengundang kita di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa yang menjadi manusia, membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, kasih. Engkaulah sabda Allah, sabda Bapa yang mengajari kami menemukan cara pengabdian yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Bapa yang mengingatkan kami akan pentingnya mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya.
Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuhan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bulat." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujang yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil daging, susu, dan anak lembu yang telah diolahnya itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrinya?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu,
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memerikatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku memberikan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang punya nama Marta di sini? Mama. Di kampung halaman. Gak ada satupun yang bernama Marta. Tetapi ada yang bernama Maria. Banyak ya? Mary. Mary from the Philippines. Maria dari Tangerang. Maria dari yang mana? Medan. Dari mana lagi? Kelapa Gading. Mana lagi? Surabaya. Surabaya. Ada Maria. Dari mana lagi? Toraja. Maria. Rupanya banyak Maria. Ya, Maria memang digemari. Kalau di bahasa Italia, selain Maria, Madonna. Ya. Donna artinya wanita. Madonna.
Miriam kalau bahasa Arabnya. Bahasa yang lain apa ya? Maria, Miriam, Maria Mercedes, Mary, dan sebagainya. Baik, kali ini kita mendapatkan bacaan. Dari bacaan pertama, Injil ada relasinya, selalu seperti itu, seringkali. Nah, Abraham ini rupanya sebelum dia punya anak, dia kedatangan 3 orang tamu. Siapa mereka? Tidak ditulis namanya. Tetapi Abraham, meskipun dia tidak tahu tamunya ini, dia mempersilahkan supaya datang ke kemahnya. Lalu disuguhi makanan, minuman. Kalau mungkin Abraham ini orang Kobe, seperti tadi ditulis ya, disuguhi wagyu, sapi kan, disembelih sapinya, wagyunya yang terbaik lalu diberikan ke tamunya. Rupanya Abraham ini memiliki ciri khas orang Israel yang penuh perhatian dengan orang-orang asing. Demikian juga keluarga yang di mana? Maria sama Marta ini tinggalnya di mana? Hah? Tinggal di mana? Di Kobe? Di Medan? Siapa yang tahu? B? Hah? Betania. Yang kali ini dibacakan cuma 2 orang, Maria dan Marta. Ada satu lagi saudaranya siapa? Lazarus. Nggak muncul dia, mungkin kemana dia? Lagi sibuk kali. Jadi keluarga Betania ini rupanya dekat sekali sama Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang, Marta ini menyambut dia dengan sukacita, lalu dimasukkan ke rumahnya. Seperti Pak Topan ini, mempersilahkan kita semuanya masuk ke apartemennya, mansionnya. Luar biasa, seperti Marta. Lalu ibunya sibuk menyiapkan makanan untuk kita semua, dibantu OMK. Setelah kita beribadat misa, ora artinya setelah itu bekerja. Bekerjanya apa? Gabung bersama, ada yang masak, ada yang belanja, lalu kita makan lagi. Sesuatu yang membuat kita makin guyup. Biasanya kita misa di gereja sana yang katanya akustik, suaranya bagus, tapi karena ada konser kita dipindah di sini. Gimana perasaan kalian? Happy, biasa aja. Buat saya misa di sini bisa melihat wajah kalian semuanya. Saya bisa berakting. Tapi kalau di sana karena terlalu jauh, gelap. Kalau di sini kelihatan wajahnya, senyumnya. Selamat datang. Ya, saya bisa menyambut juga yang baru datang. Seperti pulang ke rumah. Ini rumahnya Marta sama Abraham. Rumah kita semua. Jadi kita bisa punya jumlah lebih dari 40 ya, sudah dihitung. Saya hitung tadi kurang dari 40, sekarang karena bertambah 40-an. Jadi kita mendapatkan sukacita, kita diterima baik oleh Tuhan Yesus pertama, dan juga gereja ini, gereja Kobe. Kenapa? Karena kita boleh misa di sini setiap bulan sejak berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya masih ingat tempat ini dipakai untuk pesta kita 25 tahun, pesta perak. Masih ingat? Waktu itu saya baru datang. Saya bisa ke sini. Yang hadir di sini ini bisa 100 lebih ada fotonya. Kita makan di sini, Ibu Lucy yang masak kan, dan yang lain-lain. Kita setelah makan foto bersama. Saya masih ingat tempat ini itu untuk makan jasmani. Sekarang tempat untuk makan rohani. Sesuatu yang luar biasa. Jadi meskipun kita di tempat yang kecil, tapi kita makin guyup, makin kelihatan wajah kalian, senyum kalian.
diambil nilai positifnya. Kalau misal di sana tuh terlalu besar, saya nggak bisa melihat wajah kalian. Jadi tempat ini juga tempat yang punya sejarah untuk keluarga Katolik Kansai dari Romo Jerome dan beberapa sesepuh kita seperti yang mendirikan kelompok keluarga Katolik ini, dan makin berkembang banyak. Pengalaman saya, misa yang dihadiri paling banyak misa bahasa Indonesia ya, ketika di Umeda bulan lalu. Ada berapa kalian tahu? 130-an ya, dihitung sama Pak Kopusisa. Karena yang hadir bukannya orang Indonesia, tapi juga dari Amerika, Singapura. Rupanya mereka tidak menemukan misa bahasa yang lain di hari Sabtu, menemukannya misa bahasa Indonesia. Dan sama seperti tadi ibu yang dari Kyoto tadi, karena ikut misa tapi rupanya harus persiapan konser, jadi nggak bisa ikut. Ibu orang Jepang ya 3 orang. Dan satu dari Filipina. Welcome to our Indonesian Mass. Meskipun tidak tahu bahasa Indonesia, even though you do not speak Indonesian, but similar like Tagalog. Thank you for coming, Mary. Jadi kita di-host, diterima baik oleh lingkungan ini, terutama Keuskupan Agung Osaka. Tahu kan, Keuskupan Agung Osaka ini menyediakan misa berbagai macam bahasa. Ada misa bahasa Korea, pernah datang? Annyeonghaseyo. Ada di sini. Ada misa bahasa Portugis, ada misa bahasa Spanyol, bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin juga. Belum tahu kan? Jadi bahasa Indonesia hanya di sini dan di Umeda. Mereka yang dari Kyoto itu tidak punya romo Indonesia, jadi mengungsi ke sini. Tahu kan? Kyoto itu bukan Keuskupan Agung Osaka Takamatsu, tapi karena dekat, mereka datang ke sini jauh-jauh membawa pakaian misinar. Sama Nara. Mereka rupanya tertarik datang ke sini karena kita tidak. Yang dari Kyoto siapa? Rupanya ada 2, 3. Kebanyakan dari keuskupan sini ya. Baik. Kita semua hadir di sini bersyukur karena Keuskupan Agung Osaka Takamatsu ini menerima baik kehadiran orang-orang asing. Hari ini di Jepang ada apa? Senkyo ya. Kalian bukan orang Jepang jadi nggak milih kan? Kalian tahu kan waktu kampanye itu beberapa politisi apa yang dikatakan mereka, kalian kan tahu bahasa Jepang sedikit banyak. Ada yang menerima orang asing dengan baik, ada yang menolak, ada yang tidak bicara apapun mengenai orang asing. Beritanya tadi pagi ya, ada daftarnya. Jadi seperti apa Jepang ke depan tidak tahu, tapi yang pasti Jepang tuh kekurangan tenaga kerja. Makanya banyak para pekerja di sini, termasuk saya juga pekerja. Rupanya Jepang welcome orang-orang asing, tapi juga kadang-kadang ada beberapa kelompok, mungkin karena kampanye atau mungkin karena ketidaktahuan, mereka anti orang asing juga ada. Tapi yang pasti kita semua sebagai orang Katolik diterima baik dimanapun kita berada, asal kita juga berbagi kasih seperti ciri khas orang Katolik. Maka hospitality, omotenashi. Bahasa Indonesianya apa? Indonesia terkenal dengan ramah tamahan, banyak senyumnya. Siapa yang nggak bisa senyum? Bisa senyum ya? Kita semua diberikan kesempatan untuk hadir di Jepang ini dengan berbagai macam tugas dan kegiatan masing-masing, yang pasti juga diterima baik oleh negara dan juga lingkungan kita masing-masing. Kita bersyukur akan semuanya itu, dan kita mau memberikan apa yang kita mampu dan bisa untuk tempat kita berada, orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh nyatanya, sebelum misa ini tadi, ada bapak tua itu yang jatuh berdarah-darah. Yang menolong siapa tahu?
Enoch dan Justin. Mereka menelpon Yusia ya, ambulans datang. Nah, ibu sekretariat yang ibu tadi itu bilang sama saya, oh iya. Jadi mereka bersyukur pasti ya menolong orang. Jadi kita berikan penghargaan. Hospitality, keramah taman, memperhatikan orang yang lain yang meskipun tidak ada relasi dengan kita, beda agama, beda bangsa, beda urusan, tetapi itulah ciri khas dari orang Katolik sejati. Maka kita tidak perlu mencari sesuatu yang besar-besar, tapi kita melihat kehidupan kita sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan di sekeliling kita. Maka kalau ibu tadi menyediakan tempat ini, karena dia tahu kalau di sana itu untuk konser, jadi yang diutamakan konser, maka jangan berkecil hati. Kita misa di sini juga jadi, oke? Diambil hal positifnya. Dengan demikian saya bisa berkhotbah dengan panjang lebar. Karena nggak dibatasi harus jam 5. Oh iya benar. Masih bisa boleh dipakai. Yang mau lihat konser silakan, yang mau beramah taman di sini silakan, yang mau pulang langsung silakan. Jadi mau langsung pulang sekarang atau lanjut saya khotbah lama atau berapa menit? Lalu kalau saya tadi bicara banyak mengenai macam-macam, sekarang kalian gantian yang mau bertanya. Ada apa saja, seperti anak SMA kalau saya berikan kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya. Tapi kalau dalam misa bahasa Indonesia, ini misa ya bukan kelas, tetapi saya buka lowongan untuk penanya. Ada yang bertanya? Silakan. Menurut bacaan tadi, lebih baik Marta atau Maria berarti Romo? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Dia tanya ke saya lempar lagi ke audience. Siapa yang terbaik, Maria atau Marta? Siapa yang memilih Maria? Sebentar, saya tanya dulu, siapa yang memilih Maria? Yang namanya Maria nggak memilih diri sendiri. Siapa yang memilih Marta? Iya, sebagian besar tidak memilih. Tapi jawabannya yang baik adalah jawabannya bagaimana? Balance ya. Tidak ke sana, tidak ke sini. Masing-masing mempunyai peran sendiri. Kalau ada tamu datang, tamunya itu dibiarkan di ruang tamu, kamu sibuk mempersiapkan segala macam, dia mau ngapain? Kalau ada orang yang menemani bicara, nah berbagi tugas. Sama, saya bertugas memimpin misa, Ino bertugas main musik, Ino bertugas mazmur, suaranya bagus. Dan masing-masing kita punya peran masing-masing dalam misa, meskipun pasif ataupun aktif, kehadiran kalian semua memberikan nuansa tersendiri. Ada amin saudara? Amin. Apalagi kalau kita selesai misa foto bersama, masing-masing memenuhi jumlah orang. Jadi setiap kehadiran kalian memiliki peran yang penting dalam foto session bersama. Tapi bukan fotonya, tapi juga kebersamaan dalam misa ini. Baik, saya mendengarkan satu pertanyaan itu. Jadi Maria ataupun Marta punya peran yang sangat penting. Pertanyaan yang lain? Gak ada. Kalian bukan anak SMA, sudah lulus SMA semua. Ada yang belum, anaknya Dimas. Baik, ini saya agak panjang ngomongnya, jadi kita lanjutkan. Kita diterima dengan baik oleh Yesus dalam perjamuan Ekaristi ini, meskipun di tempat yang sederhana. Kalian masih ingat di Indonesia sebelum terjadi gereja yang megah kalau di Indonesia ya, di tempat yang sederhana, di kelas atau di mana aula seperti ini. Jadi saya masih ingat. Jadi ini bukan seperti di Indonesia, tapi ini di Jepang. Tempat yang
Kobe kan terkenal kan ya. Jadi kita bersyukur bisa misa di sini. Kalau kita tidak bisa misa di sini, kita mau di mana? Di rumahnya Pak Toba. Baik, kita lanjutkan misa kita. Kita hening sejenak 1 menit meresapkan semua sabda Tuhan dalam hati kita. Kita boleh bangkit berdiri, kita berdoa secara singkat. Aku percayakan Allah, Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam perintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke bawah tanah pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang surga dan juga setelah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengenai dan berkenan. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap mendengarkan doa kita. Umat dimohon menjawab, Tuhan dengarkanlah umatku. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak kata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka diserai tugas kepemimpinan dan bertanggung jawab, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Persembahan suku nomor 379. Bapa di surga, terima hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Kudus bersyukur nomor 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu, Tuhan, kami martakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga lamanya. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Thomas Aquinas serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita sampaikan salam damai satu-satu. Anak domba Allah, puji syukur nomor 411. Kasih
Biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya dapat bersorak kepada saya, tetapi saudara saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menyelamatkan kita kehidupan yang kekal. Amin. Nanti tolong sama dengan kami dari kolom aja, mulai dari mana. Puji
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan abadi bagi kami semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk pengumuman. Selamat sore untuk Romo, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo ini yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Adapun beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, akan diadakan Misa Bahasa Indonesia setiap bulannya pada minggu ketiga hari Minggu pukul 3 sore di gereja ini, di Gereja Katolik Sentral Kobe. Selain itu juga terdapat Misa Bahasa Indonesia setiap bulan pada minggu keempat hari Sabtu pukul 5 sore di gereja. Pada hari Sabtu keempat pada pukul 5 sore di gereja Sakra Familia Umeda Osaka. Umat diundang untuk hadir. Yang kedua, mohon perhatian bagi umat yang baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi hari ini, dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal tempat di Indonesia, serta pekerjaan atau aktivitas selama di Jepang. Sekali lagi, umat yang baru pertama kali hadir, kami harapkan untuk maju ke depan. I would like to invite Mary to introduce yourself. Come here. Yes. So attention to all members who are attending this Mass for the first time today. We would like to invite the newcomers to come forward to introduce themselves. Hello everyone, my name is Sarah. My name is Mary and I'm from the Philippines. Nice to meet you. Nice to meet you. Your activity. I'm a teacher here in Japan and I just came here last year. Dia mau bisa bahasa Inggris, tapi nggak ada, lalu sih. Terima kasih. Thank you for coming. Yang lain yang baru datang, saya undang yang dari Toraja. Silakan. Terima kasih Romo. Biar kelihatan di YouTube. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Octaviano Rosario Pastasung, biasa dipanggil Vino. Kemudian asal saya dari Indonesia. Sebenarnya saya tinggalnya di Jakarta, kuliahnya di Pertamina. Tapi asal kampung saya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian saya di sini baru 2 bulan, yaitu untuk melakukan kegiatan intensif selama 1 tahun di sini. Dan saya di Jepang di Asia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada satu orang Toraja, nanti perkenalannya. Ada temannya karena langka orang Toraja. Terima kasih. Ada yang lain? Gak ada? Ayo, banyak kok. Iya, mari silakan, jangan malu-malu. Ayo. Ini juga baru. Bisa panggil ya, hari lagi. Kita dengarkan teman kita. Halo semuanya, nama saya Priscilla, saya dari Surabaya. Di sini di Osaka, sekolah di OPKK, baru datang sebulan lalu. Terima kasih sudah datang. Dari Surabaya, dari Toraja, dari mana lagi? Nias. Kayaknya juga baru ya Romo. Siapa? Ini baru baju. Iya, 2 orang ini. Tadi perkenalan baru datang. Cari toilet kan tadi? Saya jemput. Silakan. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Divisi Otang, saya asalnya dari Medan. Perkenalkan nama saya Anisha Valeria dari Jawa Tengah. Jawabannya mana? Sama. Purworejo. Saya Semarang.
datang ke sini. Terima kasih sudah datang. Sama tempat kerjanya. Yang lain nggak ada? Itu loh baju hitam kayaknya juga baru. Udah disering dimasakan sih saya. Oh, tapi di sini baru kan? Nggak apa. Ya baju hitam siapa namanya? Jangan sampai lo sama Sari. Saya Yogi, saya dari Bandung. Sementara ini saya dari Osaka lagi bekerja. Terima kasih. Sudah diperkenalkan semuanya ya? Tapi yang belum masuk YouTube ada juga ya? Itu yang baju hitam kayak belum. Iya belum. Udah di kopi belum. Belum kayaknya belum ya, nggak pernah lihat. Orang-orang kopi belum. Saka sudah di sini. Apa lo? Sisa. Halo, perkenalkan, nama Ko Michael. Saya di sini belajar di Osaka di OPKG juga. Terima kasih. Masih muda. Di bawah 20 ini. Udah 27. Ini besar. Ada pengumuman masukan? Mohon perhatian bagi umat yang bulan ini berulang tahun di bulan Juli, umat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan di bulan Juli, umat yang akan menempuh perjalanan jauh di bulan Juli, dimohon untuk maju ke depan untuk menerima berkat dari Romo Denny. Sekali lagi kepada umat yang berulang tahun di bulan ini dan ada pun yang merayakan anniversary perkawinan atau yang ingin menempuh perjalanan jauh untuk mohon maju ke depan. Ulang tahun. Happy birthday in July. Birthday girl, birthday boy. Ya. Sama berkat untuk maju yang bertiga ini yang ulang tahun. Ya kita berdoa untuk yang ulang tahun hanya 3 orang. Kita berdoa untuk mereka. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau memberkati di hari ulang tahun khususnya bulan Juli untuk ketiga anakmu ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat bagi mereka, kesehatan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan mereka sehari-hari di Jepang ini. Semoga kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan mereka, dalam relasi mereka dengan semua orang yang mereka temui setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun. Ya, ulang tahun perkawinan nggak ada yang ini pasutrinya sedikit soalnya. Banyak yang jomblo seperti saya. Nggak ada yang mau pulang. Nggak ada. Yang pulang ke rumah. Nggak ada yang pulang kampung ya. Jadi masih menetap di Jepang untuk sekian lama, sama seperti saya. Baik, seperti itu. Dan yang terakhir, mohon untuk tetap menjaga kebersihan gereja dengan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Umat dimohon untuk membantu mengembalikan puji syukur pada tempatnya. Ya, untuk pada hari ini di belakang ada koper. Apabila ada waktu boleh dikembalikan ke tempatnya. Demikian pengumuman gereja pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, dan yang terakhir kita akan foto bersama Setelah selesai. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Saya mau ketemu kalian semuanya di hari Sabtu depan. Tanggal berapa? 26. 26. Jangan lupa tanggal mainnya. Jam masuk ini Medan. Baik, terima kasih kita. Gak ada momen lain. Saya promosi. Seharusnya hari ini Romo Juang berhalangan hadir. Dia minta ke saya. Dengan senang hati saya hadir di sini untuk kalian semua. Terima kasih. Silakan berdiri. Untuk Natal nanti gampang, masih ada waktu. Baik, kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih kehadiran kalian semuanya dengan masing-masing peran. Semuanya berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 672. 672. Hai manusia semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ya, kita beres dulu baru kita foto bersama sini. Dibiarin aja, dibiarin aja. Oke, siap. Coba saya lihat. Meja aja kali ya? Meja aja kali. Bisa? Bisa? Bisa lagi. Minum aku. Maaf ya. Udah Maria toro-toro. Iya, saya takut sama tadi ya. Oke, siap. Di sana nggak kelihatan. Ada di bawah. Hati-hati yang mana ini? Banyak banget kameranya. Tongkatnya mana? Nanti di Kamu di sini, Pak. Justin geser, Justin. Di sana kau sana. Kaina, sana. Apa ambil ini aja? Kaina coba di luas itu. Saya pasti nggak mau dulu. Biar masuk ke sana.
Nias dia. Oke, siap 10 detik ini ya. Oh iya, aku sendiri sih. Masa bodoh? Kamera berapa nih, Steve? Sebentar. Dasar Lihat kelingkingnya. Oke, siap. siap. Tidak mau ke situ sini. Saya lari. Jangan. Beri bilang kan kok. Oke, siap. 10 detik. Sis. Oke, thank you. Udah, segitu aja. Enggak ada rasanya. Kameranya mau saya. Nggak ada yang foto itu. Udah bisa nggak apa-apa. Udah bagus. Kamu pakai handphone dong. Ih, tante baik banget. Kelihatan kok Pak Jasa. Oke, siap. Terima kasih. Oh, lagi. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gantian. Ada kamera yang lebih bagus lagi. Nah, balik Kak, biar Bang Nisor aja, balik aja, biar Bang Nisor aja. Iya, iya. Dua, Mas, kali dua, Mas. Siap. Sis. 1, 2, 3. 1, 2. Which is? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Nixon.